padahal aku lagi sholat. Kalau lagi sholat itu teman-teman boleh lanjut sholat aja. Tapi biasanya dulu juga macam orang tua aku punya kedai, ada bacaan lagi sholat. Jadi ditaruh aja tuh di etalase kita tuh, ada bacaan lagi sholat. Nah yang penting komitmen, kalau udah selesai sholatnya segera ke depan. Jangan-jangan ada orang yang nunggu di luar ya. Ustazah, iya kalau belum akikah boleh kurban nggak? Boleh ya, karena tidak ada hubungan antara akikah dan kurban ya. Ustazah, melaksanakan puasa Daud apakah bisa melaksanakan puasa 1 Zulhijjah? Kalau teman-teman mau lanjut puasa Daudnya itu udah lebih bagus ya. Ustazah, kalau teman-teman mau hanya puasa Tarwiyah dan Arafah saja bagus aja. 4-5 Juni ya. Ustazah, Mbak Rina nggak apa-apa ya, itu karena dia asli, aman aja, enzim diastase. Ustazah, ya doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu, bantuanmu, agar aku tidak meminta tolong kepada selain engkau ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat subuh membaca alif lam mim doang? Bisa, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, berapa hari puasa Zulhijjah? Bisa 1-9. Tapi kalau teman-teman mau dipepetin, ya 4-5 aja. 4-5 Juni aja, Tarwiyah dan Arafah. Itu masih lama, nanti aku ingatkan. Yang penting teman-teman follow aja akun aku, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti aku akan ingatkan kok, 1 Zulhijjah itu masih tanggal 28 ya. Ustazah, iya kalau puasa Tarwiyah tanggal 4 Juni lebih kurang, puasa Arafah tanggal 5 Juni. Oke. Ustazah, kalau saya puasa Zulhijjah biasanya 9 hari. Ya, tafadhol, silahkan ya. Ustazah, iya mau kurban apa doanya? Perbanyak takbir, tahtim ya, tahmid aja ketika proses kurban itu berlangsung ya. Nah gitu ya. Ustazah, puasa Daud bertepatan dengan Senin dan Kamis. Niatnya puasa Daud aja, nggak jadi problem. Karena dia adalah top 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, kalau orang meninggal nggak tahu bin atau bintinya, ya udah cukup dengan bin Abdullah saja ya. Siap Mbak Irfan ya. Ustazah, iya bagaimana baca Al-Quran? Siap Mbak Rawen. Bolehkah baca Quran dikencengin karena ingin khatam Quran bareng suami? Dikencengin nih nggak apa-apa. Baca Quran disuarakan, memang kayak gitu. Baca Quran tuh idealnya bersuara. Supaya apa? Supaya kita itu tepat. Yang mana kho, yang mana ha, yang mana ha, yang mana tha. Siap Abah ya. Jadi mesti dilafazkan supaya tepat makharijul hurufnya. Siap Mbak Asnita. Ustazah, iya amalan puasa di bulan Zulhijjah 1-9 Zulhijjah, 1-7 Zulhijjah niatkan puasa Zulhijjah, 8 niatkan Tarwiyah, 9 niatkan Arafah. Masih lama nanti bakal lupa. Oke, tanggal 28 sampai tanggal 5 Juni ya. 28 sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah, 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, kemudian 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Ustazah, boleh nggak witir 1 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya puasa nazar di hari Sabtu boleh nggak? Nggak ada problem ya. Ustazah, oh puasa nazar usahakan jangan Jumat sendiri dan Sabtu sendiri ya, harus digandeng ya, jangan disengaja membuatnya di hari Sabtu. Ustazah, oke, Ustazah puasa di bulan Zulhijjah masih punya hutang puasa Ramadan, nggak apa-apa. Karena Ramadan itu 1 tahun. Tapi kalau teman-teman mau dari sekarang kode aja puasanya ya. Nanti biar fokus puasa Zulhijjahnya. Ustazah, iya kapan waktu berdoa kalau kita berkurban? Bisa selama hari tasyrik ya. Atau saat pemotongan hewan kurban juga nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana caranya sedang sholat fardu tiba-tiba ada yang mencolek mau imaman? Nggak apa-apa ya. Selanjutnya teman-teman baca takbir dan takbirnya dengan bersuara ya. Misalnya aku lagi rakaat pertama, ada yang colek aku cukup bilang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Otomatis berganti jadi imam mendadak ya. Ustazah, udah ya.
Kalau puasa Arafah pas hari Kamis pahalanya bisa double ya. Niatnya satu aja, niatnya puasa Arafah saja ya. Ustazah, kalau suami larang istri jualan bareng, cara ngitung zakatnya gimana? Oh, jualan bareng. Cara ngitung zakatnya gimana? Dari untungnya. Kalau dia jualan bareng berarti kedua-duanya ketemu fardu ainnya. Oke. Ustazah, berkurban 1 ekor kambing. Kenapa 1 ekor kambing? 1 ekor kambing apakah bisa untuk satu keluarga? 1 kambing itu 1 orang namanya ya. Nanti yang 1 orang itu kurbannya atas nama siapa? Maka doakanlah untuk orang lain ya. Fulan bin Muhammad, Fulan bin Abdullah boleh ya. Oke, Ustazah mau tanya gimana hukumnya akikah anak di hari raya Idul Adha? Boleh Mbak, tapi nanti dagingnya itu dipisah, maka dia mesti dimasak dan dibagikan. Bacaan tahiyat awal bacaannya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salat wajib Isya di masjid, ba'diyah Isya di rumah. Usahakan di satu tempat ya, karena dia antara Isya dan Ba'diyah itu satu paket. Ya, boleh berpindah tempat tapi jangan terlalu lama ya untuk berpindahnya. Ya, misalnya nih salat Isyanya jam 8.30, Ba'diyahnya jam 1 malam juga nggak bisa ya. Ustazah, kalau sudah wudu nggak sengaja nempel suami istri, batal nggak wudunya? Ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah, suami saya mu'alaf tapi tidak mau sholat, hanya Islam KTP. Bagaimana status pernikahan kami? Sah dia sebagai suaminya Mbak. Yang penting dia Islam. Soal keimanan dia, mau dia mu'alaf atau dia pun Islam sejak awal, itu urusan dia dengan Allah. Sah dianggap sebuah pernikahan ya. Oke, Ustazah, puasa setiap hari Sabtu kelahiran anak saya apa boleh? Tidak masyhur. Kembali aja ke puasa lain, Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, gaji 1 bulan. Wah, ada handphone di kantongku guys. Maaf ya, ganjel. Ustazah, mana tadi gaji 1 bulan? Waduh. Oke, maaf. Sholatku kadang-kadang baca Al-Fatihah 2 kali. Suka lupa tadi udah baca atau belum. Gak boleh diulang-ulang Mbak. Gak boleh ya. Nanti kita jadi was-was. Jadi kalau udah baca Al-Fatihah udah abaikan. Jangan was-waskan lagi. Nanti kebiasaan karena was-was datangnya dari setan ya. Pasang niat sholat ulang lagi. Niat sholat ulang lagi. Wudu ulang lagi. Wudu ulang lagi. Jangan ya. Oke. Ustazah, ciri-ciri ada yang mengirim sihir saat usaha jadi sepi. Sepinya itu nggak masuk akal Mbak. Kalau turun sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau sebulan 2 bulan nggak bisa. Sepi usaha itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sebulan 2 bulan sepi itu ada problem. Dan apalagi kita bisa lihat dari indikatornya. Indikatornya bukan cuma usaha sepi. Kita suami istri jadi suka berantem. Anak jadi suka nangis. Kemudian pernah kita menyakiti hati orang. Nah, kemudian apakah kira-kira ada orang yang tidak suka sama kita? Indikatornya sangat banyak. Tapi kalau sepi sehari, 2 hari, seminggu nggak ada masalah. Tapi kalau yang tadi omsetnya sehari misalnya 2 juta, tiba-tiba 50 ribu. Nah, itu baru problem. Dilihat berapa lamanya ya. Ustazah, puasa sunnah sebelum raya Idul Adha tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, tanggal 8-nya Tarwiyah, tanggal 9-nya Arafah. Ustazah, udah ya. Ustazah, saya bangun kesiangan jam 6. Apakah bisa qobliyah subuh? Kalau jam 6 itu waktu subuh udah hampir habis Mbak. Mbak fokus aja ke sholat subuh ya. Kecuali Mbak bangun jam 5 lewat 15 masih bisa untuk melakukan qobliyah subuh ya. Ustazah, boleh nggak puasa anak mau ujian? Puasa aja kayak biasa Senin dan Kamis. Nanti di siang hari Mbak berdoa supaya anaknya lulus ujian. Kalau pas mau tidur masih ada wudhu Isya, belum batal ambil wudhu lagi nggak? Pas mau tidur? Kalau pas mau tidur masih ada wudhu Isya, belum batal, nggak perlu wudhu lagi nggak? Tidur nggak Mbak? Kalau Mbak tidur batal dah.
Kalau Mbak belum tidur nggak batal. Oke. Ustazah, saya ditinggal suami 13 tahun tapi nggak dicerai. Gimana? Mbak masih sah istri dia. Ketika seorang suami tidak menafkahi istri selama 2 tahun, 3 tahun, entah kemana-mana dia rimbanya, tapi dia tidak mengucapkan kalimat talak, atau Mbak tidak menggugat, atau salah satunya tidak murtad, atau salah satunya tidak meninggal dunia, maka tidak jatuh talak. Ya, talak itu terjadi hanya beberapa hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Ya, murtad meninggal, istrinya ngomong gugat atau suaminya yang menalak. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak jatuh talak. Misalnya nih nggak dinafkahi 2 tahun gitu, maka dia tidak jatuh talak ya. Oke, Ustazah, puasa sunnah Zulhijjah, bolehkah sekalian bayar hutang puasa Ramadan? Usahakan satu niat satu amal, jangan perhitungan sama Allah. Memang ada yang mengatakan boleh 2 niat dalam satu amal, seperti Abu Zakaria Al-Ansari. Tapi ada yang tidak membolehkannya dan tidak mengafdolkannya. Kalau aku sarannya satu niat satu amal saja. Kecuali teman-teman sakit, udah sepuh, udah tua ya. Ustazah, kalau sholat sunat witir langsung setelah Isya boleh atau tidak? Habis Isya, ba'diyah Isya dulu. Setelah ba'diyah Isya, baru teman-teman melakukan sholat witir. Udah aman. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Siap Mbak Cace ya. Oke, witir itu bisa dilakukan dari habis Isya sampai azan subuh. Habis Isya, ba'diyah Isya. Lalu kemudian setelah itu witir. Tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah, apa hukum istri menggugat tanpa berdamai sama suami atau suami nggak mau cerai? Tergantung Pak. Ketika istrinya kekeh pengen gugat, walaupun Bapak nggak mau, nanti hakim tetap memutuskan Pak. Palingan hakim cuman mediasi, udahlah jangan cerai suaminya. Lalu istrinya bilang, saya tetap ingin melanjutkan sidang. Itu nggak bisa dipaksa. Nanti tetap akan jatuh talak ya. Apalagi pada kasus-kasus yang berat, walaupun suaminya nggak mau, suaminya pakai pengacara. Maka ketika istrinya tetap bertahan, biasanya hakim tidak bisa memaksanya, hanya bertugas sebagai himbauan aja, mediasi saja ya. Ustazah, iya, bolehkah kalau datang was-was saat sedang sholat kita putuskan mengulangi niat? Jangan teman-teman, jangan ya, nanti terbiasa. Ketika dia cuma perasaan was-was itu nggak masalah. Ingat, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika melakukan kita ragu-ragu dalam ibadah, setelah selesai melakukan ibadah itu jangan diulang, abaikan. Atau misalnya kita habis ngambil wudu, ragu. Ini tadi aku ngambil wudu udah apa enggak ya? Dibasuh muka enggak ya? Basuh muka enggak ya? Basuh muka enggak ya? Abaikan. Habis sholat salam kanan, salam kiri. Tadi ini aku nih pakai tahiyat awal enggak ya? Pakai tahiyat awal enggak ya? Abaikan. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, betul Mbak Najwa. Ustazah, suami saya sudah meninggal 7 tahun. Saya tidak ingin menikah lagi. Hukumnya apa? Kalau Mbak tidak ingin menikah lagi, enggak apa-apa. Yang penting Mbak tidak berzina dan pastikan keimanan saat sendiri lebih kuat. Oke, Ustazah, kalau anak sudah lain keyakinan sama kita, boleh nggak kita kurban untuk orang tua? Kalau anak sudah lain keyakinan, boleh tidak kurban untuk orang tua? Maksudnya apa? Kalau anaknya non-muslim tidak bisa berkurban. Gitu ya. Ustazah, iya, kalau mau tidur kan disunahkan berwudu. Oke, tapi masih ada wudu Isya, nggak apa-apa, berarti nggak perlu wudu lagi. Ustazah, iya, oke. Bagaimana bila istri sudah sering ditalak, tapi suami kekeh itu cuman terpancing amarah? Marah itu jatuh talak. Marah itu jatuh talak ketika dia ngerti hukumnya. Coba ditanya lagi ya. Dia ngerti nggak hukumnya nih? Kalau kamu ngomong talak itu jatuh talak. Kalau dia ngerti hukumnya ya tetap tidak bisa rujuk di atas 3 kali. Kalau mau rujuk perempuan itu harus nikah dulu sama orang lain ya. Ustazah, aku pernah lupa setelah maghrib sholat witir. Gimana tuh Zah? Nggak apa-apa, kan lupa. Rajin betul sih. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah istri sekali minta cerai 500 tahun dijauh? Bukankah istri, oke, ini penting ya. Sebentar Pak Iskandar. Bukankah istri sekali minta cerai 500 tahun dijauhkan dari surga?
Istri minta cerai itu tidak diperbolehkan jika permintaan perceraiannya itu melanggar aturan syariat. Contoh, dia minta cerai karena selingkuh. Contoh, dia minta cerai karena suaminya miskin. Contoh, dia minta cerai karena nggak dibeliin rumah. Contoh, dia minta cerai karena nggak dibelikan handphone. Dia minta cerai karena suaminya nggak nyambung diajak ngomong. Dia minta cerai karena suaminya kurang ganteng, ada yang lain lebih ganteng. Dia minta cerai karena pengen bebas. Dia minta cerai karena pengen kumpul-kumpul bareng teman. Itu batil, nggak boleh. Tapi ketika istri minta cerai, tapi perceraian yang diminta oleh istri tidak melanggar aturan syariat. Contoh, suaminya selingkuh, dia nggak mampu untuk melayaninya lagi. Atau suaminya bertahun-tahun tidak menafkahinya dan dia udah lama bersabar dan tidak sanggup lagi, gitu kan? Atau misalnya makanya dalam sigot nikah, coba dibaca Pak buku nikahnya, itu ketika suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan, kalau istri tidak ridho maka dia boleh menggugat. Jadi aku tidak merekomendasikan cerai, ya jangan ada gerakan cerai pula, tidak. Cuma pelan-pelan kita pahami bahwa perceraian atau gugat cerai itu dibolehkan karena beberapa sebab. Paham nggak kira-kira teman-teman ya? Nah, paham nggak kira-kira ya? Karena Islam itu agama yang manusiawi. Ya, kalau agama lain tidak boleh cerai. Agama lain tidak bisa cerai ya, sekali seumur hidup ya. Nah, tidak bisa keluar, udah mau kayak gimana udah hadapin aja tunggang langgang ya. Tapi kalau agama Islam tidak, ya dia selingkuh. Akhirnya Mbak nggak mau melayani, Mbak berdosa terus dong. Dia menghina, Mbak menghina, Mbak berdosa terus dong. Kemudian dia tidak menafkahi, Mbak kemudian tidak tahan, akhirnya tidak berdosa terus kan ya kan. Nah jadi gitu ya. Abghadul halal indallah at-talaq. Betul Pak Iskandar, sesuatu itu talak Pak. Itu talak bukan gugat cerai. Hadis yang menyatakan abghadul halal indallah at-talaq, sesuatu yang Allah benci adalah talak. Dibolehkan tapi Allah benci talak. Itu dari suami kepada istri. Kalau dari istri kepada suami dibolehkan dengan aturan tertentu ya. Ini bukti ajaran agama Islam itu luas. Ya, menikah itu tujuannya adalah masuk surga. Kalau dengan menikah itu bisa mendatangkan, tidak mampu lagi mendatangkan surga, maka sendiri bagus kalau bisa lebih taat. Kayak gitu. Ya, tapi ini bukan rekomendasi ya, bahaya ya. Ustazah, ibu mertua saya melarang suami saya untuk kerja, menafkahi saya. Salah ibu mertuanya. Ya, jadi laki-laki yang tidak bekerja harus dipaksa bekerja ya untuk menafkahi istrinya. Makanya laki-laki yang tidak bekerja dimakruhkan untuk menikah. Kalau dia tidak sanggup menahan nafsu syahwatnya, dia bisa berolahraga dan berpuasa. Ustazah, kalau zakat mal dikeluarkan bareng zakat fitri atau kapan aja? Kapan aja boleh jika udah cukup nisabnya. Ustazah, oke ya. Gimana kalau suami jauh dari agama tapi dia bertanggung jawab? Bertahanlah. Justru kita menjadi orang yang kalau bisa mengajak dia kepada kebaikan. Yang penting dia tidak menyebabkan dosa untuk kita. Kalau dia nggak sholat kan dia doang yang dosa. Kecuali kalau dia larang kita sholat. Kalau dia nggak zakat kan dia doang yang dosa. Kecuali kalau dia larang kita untuk zakat. Dia suruh kita buka aurat. Kan tidak. Ya bertahanlah. Sabar. Karena keimanan orang itu tetap urusan masing-masing. Ustazah, puasa Zulhijjah kapan? Puasa Zulhijjah itu tanggal 28 Mei. Sampai tanggal 3 Juni. Tanggal 4 Juni puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni puasa Arafah. Oke. Nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, gitu ya. Mbak Oli, secara nasnya apa bacaannya Mbak Oli? Oh ini belajar tafsir nih Mbak Oli, panjang jawabannya. Ustazah, iya, oke. Bagaimana suami yang cari cuan di TikTok? Nggak apa-apa. Kan dia mencari cuan tidak menampakkan auratnya, tidak melanggar syariat. Dia cari cuan, yang penting dia tidak sama perempuan, kan nggak masalah. Dia mau cari rezeki di online. Ustazah, iya, aman ya teman-teman ya. Suara aku hilang kah? Ustazah, puasa tidak harus 9 hari. Cukup Tarwiyah dan Arafah cukup. Bahkan Arafah doang cukup ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Bolehkah zakat gaji dikasih sama keluarga sendiri? Kalau ke kakak boleh, ke adik boleh, ke ibu nggak boleh, ke anak nggak boleh kalau zakat. Ya, ke orang tua dan ke anak tidak boleh zakat ya. Orang tua dan anak tidak boleh zakat ya. Oke, aman ya. Oke, ini kayaknya lagi khusyuk mendengarkan bab gugat.
Ustazah, iya. Kalau habis Isya langsung witir, tidak ba'diyah, gimana? Gak apa-apa, cuman sayang sajalah teman-teman ya. Sayang banget karena ba'diyah Isya itu status hukumnya sunnah muakkad. Oke, Ustazah, zakat tidak boleh dikasihkan ke orang tua, anak yatim dan anak kandung. Oh benar sekali ya. Ustazah, iya, anak umur 12 tahun kita daftarkan haji boleh nggak? Sedangkan orang tuanya belum umroh atau berhaji. Ada rezeki umroh dulu orang tuanya, usahakan di hari haji, baru dia bisa daftarkan anaknya. Kalau itu pakai uang orang tua ya. Karena kalau kita mau menghajikan orang, kita haji dulu, mau umrohkan orang, kita umroh dulu ya. Ustazah, iya, oke. Tanggal berapa puasa Tarwiyah? Lebih kurang tanggal 4 Juni sih. Tanggal 5 Juni puasa Arafah. Tapi kita nunggulah keputusan pemerintah ya. Ustazah, iya. Apakah dosa jika anak tinggal sama neneknya? Nggak apa-apa kalau neneknya ridho. Ustazah, masih punya hutang, boleh nggak berkurban? Saran aku lunaskan hutangnya dulu mbak ya. 3 juta lumayan untuk bisa melunaskan hutangnya ya. Ustazah, iya, mana yang didulukan, akikah atau kurban? Bebas aja. Ya, tidak ada hubungannya ya. Teman-teman kalau belum akikah, kurban nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, bukan hari Kamis dan Jumat, soalnya hari Sabtu. Apanya? Nanti kita pastikan. Tapi itulah puasa Tarwiyah dan Arafah ya. Ustazah, iya, kalau kurbankan ibu, apa kita harus korban dulu? Benar. Dalam hal akhirat, kita duluan mbak. Dalam hal dunia, boleh orang duluan mbak. Contoh mbak, kita mau makan, ada orang lapar, orang dulu mbak. Kita orang dulu nggak apa-apa. Kita mau makan lele, datang kucing, kasih lelenya ke kucing. Dalam hal dunia nggak apa-apa, orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat, kita duluan mbak. Kita mau sholat, tahu-tahu teman kita mau sholat, terus kita bilang kamu dulu lah, jangan, kita dulu. Kita mau baca Quran, terus ada orang bilang aku mau baca Quran, kamu dulu, jangan, kita dulu. Dalam hal akhirat kita dulu, dalam hal dunia orang lain dulu. Oke? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akul ini ya. Nanti ya Mbak Ika Wawa setelah ini ya. Ustazah, iya, Oke, fidyah sama kurban itu wajib nggak buat orang yang sudah tiada? Fidyah sama kurban kalau dia udah meninggal ya nggak wajib, nggak wajib kurban. Kalau fidyah tergantung. Kalau dia meninggalnya di tanggal 15 Ramadan, dalam keadaan sakit 15 harinya tadi dia tidak berpuasa, maka ahli warisnya memfidyahkan dia. 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya ya. Witir tanpa ba'diyah Isya sayang banget karena witir itu adalah sunnah muakkad dan ba'diyah Isya juga sunnah muakkad ya. Ustazah, iya, oke. Bagaimana? Bukankah salah satu pasangan yang tidak sholat itu berzina? Allahu a'lam bishawab. Tidak. Pastikan quality dalilnya. Ustazah, ya, bagaimana kalau akikah dari uang pinjaman? Apakah sah? Ngapain mbak minjam uang untuk akikah? Toh dia nggak wajib. Ngapain teman-teman minjam uang untuk kurban? Toh itu nggak wajib ya. Nah, jadi nggak usah ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, apakah kalau lagi haid kita mengajar Iqra itu boleh? Boleh ya. Oke, Ustazah, bagaimana daging kurban boleh disimpan 2-3 hari nggak? Pada masa dahulu gitu ya. Pada masa dahulu, Mbak coba baca chat ya. Pada masa dahulu adalah Rasulullah itu pernah marah kepada sahabat yang mana sahabat itu tidak membiarkan daging kurban itu numpuk di rumahnya sementara orang miskin itu banyak. Tapi selagi masyarakat di sekitar kita udah dibagi, lalu di tempat kita itu berlebih sampai 5 hari, 6 hari nggak apa-apa. Cuman pahala sunnahnya udah hilang. Ya, dia tidak dapat lagi pahala kurban untuk makannya. Sunnah memakannya itu hanya pada hari tasyrik saja ya. Ustazah, iya. Oke. Nah,
Oke, apa hukumnya bernyanyi? Janganlah teman-teman ya, janganlah. Apalagi itu dijadikan hobi, jangan. Nanti mengeraskan hati, susah menangis, susah muhasabah diri. Ustazah, iya, hutang masih belum lunas. Kita mau kurban dengan jual cincin. Dahulukan yang mana ya? Berarti ada cincin, kenapa nggak hutangnya dibayar aja? Dengan cincinnya, bayar hutang. Oke, bayar hutang. Loh, ada cincin lah, bayar hutangnya. Ustazah, utang puasa karena melahirkan anak sudah puasa, Kalau ingat jumlahnya kodo ya. Kalau ingat jumlahnya kita boleh kodo ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau sudah sholat sunat, misalnya sholat duha 4 rakaat, pakai tahiyat awal atau tidak? Saran aku bagi teman-teman pemula, usahakan sholat duhanya itu 2-2 aja dulu. 2-2 ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kenal, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Wudhu bagi wanita haid marina hanya bisa membangun kebiasaan. Dia tidak bisa menghidangkan hadas besarnya ya. Ustazah, iya, bolehkah pesta pakai musik? Aku nggak nyaranin. Teman-teman bisa melakukan pesta dengan musik-musik nasyid dan banyak kok yang lebih bisa kita dengarkan nasyid-nasyid Islami atau sholawatan Islami tanpa mengurangi kesan serunya ya. Ustazah, iya. Hutang gede Zah, nggak cukup kalau jual cincin. Oh, hutangnya gede. Berarti ini hutangnya belum jatuh tempo ini ya. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, boleh saja berkorban ya. Kalau dia gede misalnya 200 juta jatuh temponya masih lama ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Saya pernah punya hutang kepada orang tua ya, tetapi orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya membayarnya? Baik, coba dengarkan aku. Yang pertama, kalau seandainya teman-teman punya keluarga yang menjadi ahli warisnya, ya, yang menjadi ahli waris, bilang sama ahli waris kalau teman-teman punya hutang dan nanti dia dianggap warisan. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, atau udah nggak ada pembicaraan warisan, boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lunaslah hutang saya kepada ibu saya. Sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus. Sepertinya bagi teman-teman yang pemula 2-2 aja dulu. 4 rakaat 1 kali salam bisa. Cuman caranya susah. Tidak pakai tahiyat awal dan kemudian setiap rakaat baca ayat pendek. Susah kan? Gak usah lah. 2-2 aja dulu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apakah zakat penghasilan sama dengan zakat mal? Guys, zakat itu cuman ada 2 di dunia ini. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal itu terbagi dia. Ada zakat emas, pertanian, zakat tabungan, zakat profesi, itu semuanya zakat mal. Jadi zakat mal itu bapaknya. Si bapak ini punya anak. Anaknya adalah zakat emas, zakat tabungan, zakat pertanian, zakat profesi gitu ya. Nah, jadi itu zakat mal tuh bapaknya. Si bapak punya banyak anak kayak gitu loh maksudnya ya. Nah, sementara zakat fitrah cuma 1 yang kita bayar saat Idul Fitri. Oke. Ustazah, iya, bagaimana niat puasa 1 sampai 9 Zulhijjah? 1 sampai 8 Zulhijjah, 1 sampai 7 Zulhijjah, niatkan puasa Zulhijjah. 8 Zulhijjah, niatkan tarwiyah. 9 Zulhijjah, niatkan Arafah. Kalau nggak bisa 9 hari, 8-9 aja tarwiyah dan Arafah. Kalau nggak bisa juga Arafah aja. Kalau nggak bisa juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Oke, gitu ya. Punya hutang dengan teman bertahun-tahun gak kontak. Yang pertama, teman-teman bisa cari ahli warisnya. Yang kedua, kalau gak ada lagi dia, gak ketemu lagi TikToknya, FB-nya, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Tapi seandainya pun sudah ganti dengan sedekah, pas ketemu lagi sama dia, maka kita tetap harus bilang sama dia, kalau kita udah membayar, kalau kita udah pernah membayar sedekah untuk mengganti hutangnya dia. Tergantung dia, nanti kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Kalau dia tidak ikhlas, maka tetap kita harus menggantinya. Ya, oke. Suami, kalau sama suami nyanyi nggak apa-apa ya. Kan sama suami sendiri tidak ada aurat suami istri ya. Ustazah, oke, baik-baik.
Apa kabar orang-orang yang suka nyanyi, Mbak Oli aku nggak sebut orangnya ya. Orang-orang yang suka nyanyi dan buka aurat tapi sedekahnya juga bagus. Nanti Allah akan hitung per kasus di Yaumul Mizan, hari perhitungan. Ya, dia sedekah dapat pahala, dia sholat dapat pahala, dia buka aurat dapat pahala. Oke, paham dia buka aurat berdosa. Nggak usah lah mereka nyanyi, kita aja lah. Contoh yang kita nih, kita sholat dapat pahala, kita puasa dapat pahala, kita gosip dosa. Oke, nah kemudian kita sedekah lagi dapat pahala, kita buka aurat lagi berdosa. Kita sedekah dapat pahala, lalu kemudian kita ngomongin orang, kita berdosa. Nanti akan ada namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari dipertimbangkan pahala kita dan ke dosa-dosa kita. Yang dosanya dicuci di neraka nanti masuk ke dalam surga. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. So, apapun dosa, nggak cuma dosa-dosa aurat, nggak usah mereka deh, kita aja lah ya. Kalau kita ngomongin orang kita berdosa, kalau kita beramal kita berpahala. Nanti akan dihitung tuh Yaumul Mizan, hari perhitungan ya, di mana dihitung berat dosa dan pahala kita. Makanya saya sampaikan, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika melakukan dosa maka ganti dengan melakukan kebaikan. Ya, setiap ada dosa ganti dengan kebaikan. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Kalau puasa Ramadan kita membayar fidyah atau kodo? Kodo dulu aja Mbak. Kalau anak Mbak cuma 1, cuma 2, kodo aja. Karena dalam Al-Quran dijelaskan dan berpuasamu itu lebih baik bagimu. Orang yang fidyah itu adalah orang yang tidak mampu membayarnya. Kalau Mbak bisa kodo aja dulu. Jangan mengeluarkan uang untuk fidyah ya. Jadi teman-teman fokus kodo aja ya. Oke, Ustazah, iya, sholat duha 4 rakaat, 2 kali salam atau 1 kali salam, bisa dua-duanya. Saran aku bagi teman-teman yang mampu 2 kali salam aja, apalagi baru pemula ya. Kalau baru pemula 2 kali salam lah ya, biar caranya lebih gampang kayak sholat subuh aja ya. Emas 50 gram belum bayar zakat Mbak. Emas Mbak itu harus 85 gram dulu baru Mbak wajib zakat. Kalau 50 gram Mbak belum lagi wajib zakat ya. Oke, Mbak belum lagi wajib zakat ya. Dakwah sambil nyanyi ya, tergantung isi nyanyinya. Apalagi perempuan, usahakan jangan terlalu banyak ya. Kita bisa berdakwah, kita bisa happy, kita bisa ngobrol, kita bisa main, kita bisa relax, kita bisa santai, kita bisa happy, bahagia, ceria, ketawa tanpa melanggar syariat. Teman-teman tenang aja, syariat itu membahagiakan kita kok. Oke. Ustazah, iya, kenapa kalau rajin sholat ujian bertubi-tubi? Enggak juga kok, banyak juga orang enggak sholat, tunggang langgang juga hidupnya. Cuman bedanya kalau kita taat, ujian itu Allah takar. Kalau kita tidak taat, ujian itu Allah tidak takar. Beda ya teman-teman. Banyak juga orang gak sholat hidupnya tunggang langgang kok. Ukurannya bukan sholat ya teman-teman ya. Jadi sholat itu apapun kondisi kita, mau diuji atau tidak, tetap kita mesti sholat ya. Oke ya. Oke, sholat kalau terburu-buru itu gimana ya Zah? Sholat kalau terburu-buru itu gimana ya Zah? Hati-hati, kita harus tumakninah dalam sholat. Tumakninah itu tenang teman-teman ya, setiap gerakan ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Ada ketenangan di dalam sholat. Kalau mau buru-buru, lebih baik nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek. Yang penting tenang, ada tumakninah setiap gerakan. Oke, nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, diam sejenak, betul ya. Ustazah, iya, apakah cucu laki-laki? Oh, Mbak mantan nggak bisa. Cucu laki-laki berapa persen warisannya? Kita nggak bisa jawab. Tergantung anaknya berapa, istrinya berapa, ya kemudian dia ada cucu nggak, anak yang meninggal berapa. Warisan itu kalau teman-teman
warisan itu kalau teman-teman mau yaitu perginya ke Basnas ya. Ustazah, kenapa banyak orang yang nggak dikabul doanya terus malas ibadah zah? Sebenarnya adalah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa ketika kita berdoa Allah itu akan kabulkan doa kita. Ujibud da'watad da'in idza da'an. Ya, ketika kita minta, cuma Allah akan kabulkan. Cuman masalahnya Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah langsung sesuai dengan yang kita mau. Yang kedua ditunda dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya kita minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang, diganti dengan cara suaminya sembuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah ganti di yaumil akhir. Jadi actually pula. Jadi sebenarnya bahwa doa kita itu Allah ijabah. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja. Oke. Nah, ya diganti dengan waktu yang berbeda ya. Ustazah, ada ndak amalan mantap untuk mendapatkan rezeki berupa duit? Mantap. Suka duit ya? Siap. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Oke, selisihnya ini ditabung, sebagian dizakatkan dan disedekahkan. Oke, berapa yang kita dapat, kita syukuri, kita anggap dia besar. Supaya tingkat kesyukuran kita tinggi. Kalau kita udah memiliki tingkat kesyukuran yang tinggi, maka Allah akan menambah rezeki kita. Jangan lupa sedekah subuh, sholat duha, dan sholawat. Oke, nah gitu guys ya. Jadi kayak gitu dia. Solawatan gak ada problem ya. Solawatan gak ada problem ya. Teman-teman silahkan bersolawat, nariyat, munjiat, pakai panjang pendek, gak ada masalah. Solawat oke ya. Ustazah, iya paham ya. Gitu ya. Ustazah, gimana cara jualan laris? Yang pertama mesti jujur dan amanah. Yang kedua mesti service excellent, yaitu berikan pelayanan terbaik. Kadang-kadang orang nggak beli produknya, orang beli kepercayaannya. Yang ketiga, usahakan jangan jual atas jualan orang lain. Teman-teman di pengajian jual baju, kita ikutlah jual baju. Di pengajian yang sama, jangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan hasad dengan jualan orang lain. Fokus ke jualan kita aja. Yang kelima adalah syukuri. Lalu kemudian yang keenam, lakukan amal yang tadi saya sampaikan ya. Teman-teman usahakan untuk melakukan yang namanya itu guys, sedekah subuh, kemudian sholat duha dan sholawat ya. Terus jangan berhenti. Jangan berhenti, oke? Nah, jualan itu 1 tahun pertama banyak ruginya. 5 tahun pertama lumayan. Nanti sisanya di 6 tahun selanjutnya hanya 5% yang bertahan. Begitu penelitiannya. Ustazah, kita berdoa, kita mau baca Quran supaya cepat terkabul. Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, iya kasih makan kucing, ya jelas itu sedekah ya. Oke, gitu ya. Oke, jelas itu sedekah ya. Siap ya, kasih makanan kucing itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau nggak bisa kasih makan, minimal jangan menyakiti, jangan disiram, jangan gitulah ya. Ustazah, ya, nah bagaimana zakat penghasilan dikeluarkan tiap bulan, sedangkan gaji pas-pasan ya. Pas-pasan nggak usah zakat. Kalau pas-pasan nggak usah zakat. Yang zakat itu yang gajinya berlebih lah. Semoga berlebih semua biar bisa zakat semua. Ya, semoga berlebih semua ya. Kita ini kan maunya memberikan zakat, bukan dizakati. Kita kan pengen jadi orang kaya, bukan mustahik zakat. Kita kan ingin jadi pemberi, bukan penerima. Ya, semoga Allah letakkan kekayaan di tangan orang-orang yang beriman ya. Oke. Kalau teman-teman merasa belum bisa zakat, kerja lebih banyak deh, biar bisa zakat ya. Enak kalau kita zakat, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya, amin ya. Ustazah, saya malas kerja, cuma ada cerita aja, tapi mau kaya, malas kerja. Ustazah, iya. Oke, apa doa agar rumah cepat laku? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Dia sama dengan doa supaya tanah cepat laku. Amin ya. Saya selalu doa, ya Allah, tempatkanlah rezeki di tangan orang-orang yang beriman, ya kan? Ya Allah, tempatkanlah rezeki di tangan orang-orang beriman, karena orang beriman itu dermawan, orang beriman itu mau zakat, orang beriman itu mau sedekah, mereka pengen umroh juga, ya kan? Nah, Masya Allah ya.
Kalau solawat nggak masalah. Kalau solawat dalam acara maulid nggak ada masalah. Bagus ya. Oke, tola'al badru alaina ya. Sebagaimana Rasulullah disambut di kota Madinah gitu ya. Ustazah capek ngetik, maaf ya. Siap ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk orang sakit? Boleh. Sedekah subuh untuk nengokin orang sakit juga boleh ya. Oke, Ustazah minum air putih berapa liter setiap hari? Minimal 4 liter. Kalau aku nggak minum air, teman-teman pasti tahu. Suaraku putus-putus. Suaraku putus-putus itu tanda kurang minum atau lebih banyak minyaknya dibanding minumnya. Oke, 4 liter aku minimal teman-teman ya. Dulu aku sampai 7 liter. Sekarang alhamdulillah kualiti air di tubuh udah bagus. Makanya aku jadi 4 liter. Bahwa minum itu harus 50%. Kadar air dalam tubuh mesti 50%. Baru kita sehat dan bugar ya. Hukum selingkuh apa Zah? Hukum selingkuh apa Madu? Hukum selingkuh apa? Sampai nanya ke Madu, aku nih teman-teman asik nanya Madu. Hukum selingkuh dosa. Ya kemana lah aku mau nanya hukum selingkuh ya guys. Hukum selingkuh dosa. Bom-bom gak ada, terpaksa aku sapa Madu lagi menjunjung tinggi di sini. Oke. Mbak TikTok tergantung nyanyinya apa. Kalau nyanyinya tidak solawat nggak bisa Mbak TikTok ya. Oke, 1 jam sekali ya Zah? Enggak. Pagi banyak minum. Di tengah perjalanan nggak. Aku di mobil nggak minum. Di mobil nggak tipe minum. Nggak pernah ada air minum di mobil. Cuma saat di rumah ya, jeda tadi sebelum live aku minum banyak seperti itu. Bukan karena apa-apa, mungkin sudah terbiasa saja. Ustazah, iya tergantung isi lagunya Mbak TikTok berkah ya. Ustazah, iya boleh nggak sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sholat duha. Sholat, lihat dinding dulu ya. Sholat duha itu sholat yang dikerjakan dari waktu duha 2,5 jam dari azan subuh sampai menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya bolehkah Oke, boleh apa doa menagih hutang? Aku nggak hafal. Coba teman-teman cari. Aku mau ngafal-ngafal belum jadi ya. Doa membayar hutang aja aku baru hafal kemarin-kemarin karena teman-teman banyak nanya ya. Ustazah, sedekah subuh di siang hari apa boleh? Kalau menyerahkannya di siang hari boleh, tapi mengumpulkannya tetap di waktu subuh ya. Nah, mengumpulkannya tetap di waktu subuh ya. 11.30 masih boleh ya teman-teman ya. 11.30 masih boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah iya gitu ya. Ustazah madu iya madu sebentar lagi ya. Jam 9 ya teman-teman ya. Nah ini udah ada yang nanya nih. Mbak sholat duduk itu minum madu ya. Sholat duduk itu minum madu ya teman-teman ya. Yang mau beli madu silahkan dibeli malam ini kayak saraf kejepit, kemudian rematik, kemudian ISK, prostat, pengapuran. Itu minumnya madu rambutan. Oke, 2113. Tapi kalau teman-teman asam urat, asam lambung, ya aman ya, siap Mbak Tia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Titi, Mbak Nada, Mbak Priti ya, Mbak Nur Kurotul, Mbak Humairah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Siap Mbak Tuok, iya. Oke, boleh Mbak Kania, bentar ya. Nah, boleh ya. Kita doa dulu ya teman-teman ya. Siap Mbak Cici, Mbak Yani. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke aman ya teman-teman, sehat selalu ya. Siap Mbak Eli, Mbak Nur Kurotul, seger habis masuk kulkas. Ya udah mandi lah, seger lah. Siap Mbak Cucu, aman ya teman-teman ya. Oke siap ya, sekali lagi ya, siap Mbak Nazwa, Mbak Asyati, iya kode. Oke boleh ya, kita doa dulu ya, sekali lagi. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Boleh kita mulai teman-teman. Siap Mbak Alrita, boleh kita mulai ya. Siap ya, oke aman ya.
Oke, fresh ya. Oke, 10 Zulhijjah tanggal berapa? Boleh. Tadi kita ngobrolin apa ya? Tadi ada yang nanya cara ngirim Al-Fatihah untuk adik yang meninggal. Ya, doanya sekedar ya Allah, saya bacakan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan adikku, ringanlah siksanya, dijauhkan dia dari dosa dan seterusnya. Itu aja ya. Terus ada yang nanya 10 Zulhijjah tadi ngapa ya? Lupa. Coba ditulis lagi aja pertanyaannya. Ustazah, tanggal berapa puasa Arafah? Puasa Arafah itu tanggal 5 Juni. Kita ambil 1 Zulhijjah itu tanggal 28 Mei. Ya, 1 Zulhijjah 28 Mei berarti 28 Mei sampai 3 Juni. Teman-teman kalau berpuasa niatkan puasa Zulhijjah. Ya, nanti tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke. Nah, puasa Arafah itu lebih kurang di tanggal 5 Juni ya. Nah, teman-teman tinggal niatkan aja di tanggal 5 Juni. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah ya. Oke, siap ya. Ustazah, apa hukumnya orang yang suka bungkusin makanan hajatan tanpa izin? Nah, itu akhlak yang tidak baik, teman-teman. Karena tobi'inya makanan hajatan itu adalah untuk orang yang ada di situ. Ketika dia bungkus tapi kemudian dia tidak izin, itu agak susah ya. Artinya itu sesuatu yang tidak baik. Kalau mau boleh dibungkus, Bu. Boleh. Nah, itu boleh ya. Ustazah, iya, Lebaran Haji hari Jumat, salah ya. Harinya aku nggak tahu, lebih kurangnya adalah tanggal 6 Juni ya. Jumat kalau nggak salah. Oke, Jumat kalau nggak salah ya. Oke, iya betul sekali ya. Kenapa Mbak Siti? Astagfirullahaladzim, ada apa? Melakukan dosa apa kok istighfar? Ustazah, kalau ikut puasa Arafah aja gimana? Boleh. Ya, boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Atau sekedar Tarwiyah dan Arafah aja tanggal 4-5 Juni. Atau puasa Arafah aja itu oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau umroh suami diajak ndak mau, bolehkah istri berangkat sendiri? Selagi ada mahram wanita di situ nggak apa-apa. Selagi di dalam bus itu, di dalam pesawat itu ada wanita yang lain, itu nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk makan kucing? Boleh ya teman-teman. Sedekah subuh ngasih makan kucing boleh, nggak jadi masalah. Tolong diulang apanya yang ditolong. Apanya yang ditolong? Iya, ulang apanya Mbak? Oke, ulang apa? Kayak gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Rahma. Puasa Tarwiyah itu 4 Juni, puasa Arafah itu 5 Juni. Kalau kita estimasikan 1 Zulhijjah itu tanggal 28 Mei. Coba aku ulang ya. 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 5 Juni niatkan puasa Arafah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Nah, puasa Tarwiyahnya sengaja aku makan sahur puasa Tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Ya, begitu dia ya. Betul sekali ya. Itu udah aku sematkan kok teman-teman ya. Nah, ini catat aja tanggalnya. Nanti aku ingatkan lagi ya. Qodo subuh dikerjakan ba'da subuh. Tapi qodo itu nggak bisa kalau sekedar lalai ya. Sekedar teman-teman ketiduran itu bisa ya. Oke, udah kayak gitu ya. Dicatat ya. Sholat sunat sebelum sholat Idul Adha. Maksudnya sholat, yang dimaksud sholat apa Mbak SS? Nanti aku ingatkan lagi Idul Adha ya. Ini tanggal 28 ya. Nah, puasa Tarwiyah sama puasa Arafah itu tanggal 4-5 Juni dengan estimasi 1 Zulhijjahnya tanggal 28 Mei 2025. Nah, nanti bagi teman-teman yang berpuasa itu yang berkurban itu nanti tanggal 28 Mei sampai 6 Juni tidak dianjurkan untuk potong-potong ya, potong kuku, potong rambut dan potong-potong ya. Tidak dianjurkan dalam madhab menurut hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya.
Oke, ya, hadis riwayat Muslim. Ustazah, bisa nggak puasa tanggal 4 dan 5 aja? Bisa. 4 dan 5 aja bisa, atau sebanter-banternya tanggal 5 aja, itu nggak jadi masalah ya. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Nah, cuma yang tadi itu yang berkurban tidak dianjurkan untuk potong-potong gitu ya. Ya, untuk potong-potong. Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Najwa. Sedekah subuh maksudnya gimana? Sedekah subuh itu sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi bisa kita letakkan di rumah aja. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian kita serahkan di hari Jumat atau di hari tertentu ya. Oke, Ustazah, iya bolehkah katanya 1 Zulhijjah tanggal 29 masih berbeda, mungkin akan ada 2 tanggal tahun ini. Ustazah, berdoa setelah sholat kalau udah pakai bahasa Arab apa harus pakai bahasa Indonesia? Enggak ya, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, bolehkah wanita menikah lagi sebelum masa iddah? Enggak boleh. Nggak boleh ya, nikah dalam masa iddah tidak sah, maka dia berzina. Jadi kalau talak 1 nikahnya harus di atas 3 bulan ya, talak 2 nikahnya harus di atas 3 bulan. Tidak boleh nikah dalam masa iddah. Jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Tenang aja dulu, santai dulu ya kan. Ustazah, tiap saya berkurban saya hanya niat dalam hati, langsung saya berikan ke tetangga yang kurang mampu. Maksudnya apa Mbak? Niat dalam hati. Berkurban memang diniatkan, sengaja aku berkurban karena Allah. Nah nanti yang membagikan kan bukan kita tapi panitia kurban. Niat dibaca tiap hari apa cukup 1 aja? Niat dalam kondisi berpuasa itu dibaca tiap hari ya teman-teman ya. Tapi kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Ustazah, puasa Zulhijjah apakah berturut-turut dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Mei? Jadi coba aku jelaskan lagi. Teman-teman aku jelaskan lagi. Boleh ambil nafasnya, tahan sampai besok pagi ya. Fokus ya. Tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Kalau mau tiap hari nggak apa-apa. Aku ulang pelan-pelan. 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Ya, sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Kalau mau tiap hari nggak apa-apa. Dan tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Oke. Dan kemudian tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke. Paham ya teman-teman ya. Nah jadi kalau bisa puasanya 9 hari. Kalau nggak bisa 9 hari minimal 4 Juni aja Tarwiyah dan 5 Juni Arafah. Kalau nggak bisa juga ya udah 5 Juni aja Arafah. Nah 5 Juni aja Arafah udah cukup. Nanti tanggal 5 Juni kan Arafah tuh. Tanggal 6 Juni kita akan melakukan yang namanya kurban. Nah di pagi harinya teman-teman jangan makan, jangan minum. Menahan sampai sholat Id. Setelah pulang sholat Id baru teman-teman kemudian melakukan yang namanya makan. Ya, paham ya? Kayak gitu. Ada yang ragu lagi? Nah, puasa Arafah dan Tarwiyah itu mengampunkan dosa kita di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ingat, bulan itu adalah bulan pengampunan. Tidak ada waktu yang aku sukai selain 10 Zulhijjah pertama ya. Ustazah, hari yang diharamkan berpuasa. Banyak hari yang diharamkan berpuasa. Contoh, saat Idul Fitri, 1 hari haram puasa. Saat Idul Adha, jangan berpuasa. Dan hari kedua, ketiga, keempat dari Idul Adha, itu namanya hari tasyrik. Itu haram berpuasa. Nanti aku ingatkan lagi. Nah, jadi yang puasa Daud berhenti dulu puasa itu 4 hari. Lebaran Idul Adha, hari kedua Idul Adha, hari ketiga Idul Adha, hari keempat Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah itu jangan. Berarti 4 hari itu. Idul Adhanya haram, 3 hari setelahnya haram. Kemudian haram berpuasa sehari menjelang Ramadan. Namanya hari Syak.
Dan kemudian jangan puasa sepanjang tahun. Hanya itu saja ya, haram berpuasa. Nanti aku ingatkan, yang baru mampir follow aja dulu akun aku, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kayak apa kalau kurban atas nama orang meninggal? Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak berwasiat, maka boleh berkurban atas nama dia. Tapi kalau mau lebih mantap, kurban atas nama teman-teman aja, nanti bisa doakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Saat proses pemotongan hewan kurban itu berdoa, ya Allah, aku berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, almarhum ini, almarhum itu. Boleh ya. Oke, Ustazah, kalau masih ada puasa Ramadan, boleh nggak puasa Zulhijjah? Boleh, ya. Tapi kalau mau dari sekarang kodolah puasanya, ya. Ustazah, oke. Akikah itu boleh nggak kita ngundang orang datang dengan bilang itu syukuran, supaya nggak bawa amplop, tinggal dibuat aja di undangan tidak menerima amplop. Biasanya teman-temanku pada gitu ya. Ustazah, kalau sedekah subuh lagi mens gimana? Kumpulkan aja di rumah ya, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti kalau udah tepat waktu lowong boleh diserahkan, boleh dalam bentuk traktir teman ya, boleh dalam bentuk kasih makan kucing, dalam bentuk masukkan lagi ke masjid, bebas ya. Ustazah, bolehkah kita puasa di tanggal 1 Hajjah tapi niat puasanya yang lain? Boleh. Mau puasa apapun boleh, tapi bagusnya niatkan Zulhijjah. Make kulot dalam agama Islam tidak boleh. Yang namanya celana tidak boleh, mesti terhampar. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan. Jadi hanya boleh dalam bentuk rok dan gamis. Akikah pakai kambing, Mbak Nafisah ya. Ustazah, kurban atas nama keluarga ibu apa harus nama orang tua? Teman-teman, kurban itu terserah mau nama siapapun. Tapi namanya yang nanti tertera, bilang sama dia, yang berkurban adalah kamu. Maka kamu tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur kumis dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 6 Juni. Jangan potong dulu. Dan kamu punya tugas setelah hewan kurbanmu dipotong, kamu pergi ke rumah, lalu kemudian hadap ke kiblat dan silahkan dibersihkan kukunya, kumisnya, jenggotnya, dirapikan jenggotnya. Jadi tinggal ngomong aja ke orang yang berkurban. Dan tugas orang berkurban selanjutnya adalah doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Paham? Nah, jadi dia mesti paham. Sayang kalau dia nggak paham, ujung-ujungnya nanti pas hari raya kurban dia nganga-nganga aja. Padahal pas hari raya kurban dia itu dianjurkan untuk mendoakan pahalanya untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi ya. Oke. Ya, benar sekali, tidak ada satu madhab pun yang menyatakan wanita itu boleh pakai celana. Para istri dan anak Nabi perempuan tidak ada yang pakai celana. Ya, boleh dalam bentuk rok atau gamis ya Mbak. Izin ya. Nah, nanti pelan-pelan kita bahas aurat ya. Oke, baju yang tidak dipakai lagi disumbangkan atau dibakar ya. Kalau masih bisa disumbangkan, sumbangkan. Tapi kalau nggak bisa ya buang. Sesimpel itu aja ya. Ustazah, iya, kalau potong rambut sama kuku apa harus ditanam? Tidak teman-teman ya. Ustazah, kurban kambing berapa orang? Kambing 1 orang, sapi 7 orang, unta 7 orang. Oke. Boleh Mbak Infiru ya, yang penting dia itu boleh potongan tapi harus menghampar ke bawah, tidak boleh berbelah. Ustazah, iya, perempuan pakai perhiasan tidak ada masalah. Yang penting tidak tujuan menampak-nampakkan. Seperti gelang kaki, jangan dibawa keluar. Wala yadribna bi arjulihinna ya. Nah, kalau mau pakai gelang kaki dia di rumah aja untuk suaminya. Ustazah, iya, kalau keputihan itu tidak lama. Kalau teman-teman yang keputihan cukup menghapus, cukup cebok aja sebelum wudu, aman ya. Oke, kalau baju nggak layak pakai, jadiin kain lap, nggak ada masalah. Ustazah, kalau mau kurban, apakah harus akikah? Tidak. Walaupun belum akikah, tetap boleh berkurban. Karena keduanya sunnah dan punya bab yang berbeda. Ustazah, kurban atas nama orang meninggal, apa boleh?
Aku nggak apa-apa ya, teman-teman ulang-ulang ya, karena banyak yang baru kemudian nanya lagi. Nggak masalah ya, kita niatkan karena Allah. Jadi terulang-ulang, nggak apa-apa ya. Kurban atas nama orang meninggal, kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, itu wajib berkurban atas nama dia. Misalnya nih, dia berkurban, dia orang meninggal, lalu orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat gitu, maka boleh berkurban atas nama dia. Boleh saja, nggak ada masalah. Walaupun ada yang mengharamkan, tapi gimana pun ada yang membolehkan. Nah nanti seandainya sudah berkurban atas nama orang meninggal, usahakan jangan makan dagingnya. Bilang sama panitianya, hei Tia, ini adalah kurban atas nama orang meninggal. Tolong dipisahkan, nanti saya boleh ngambil daging kurban, tapi jangan kasih yang ini. Karena ini semuanya harus dibagikan kepada orang yang meninggal, pula kepada orang lain, karena kurban atas nama orang meninggal baik dalam bentuk wasiat maupun tidak, atau kurban nazar, kita tidak boleh makan. Kita cuman ngomong, hei panitia, ini aku kurban nazar ya. Nah jadi nanti jangan dibagi ke aku ya, nanti kalau mau bagi ke aku itu kurban yang lainnya, daging yang lain, kan kita dapat kupon. Nah daging yang lain, kayak gitu aja ya. Nah, tapi kalau Mbak tanya, mana lebih bagus berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih baik atas nama orang hidup. Nanti teman-teman yang berkurban yang atas nama orang hidup bisa mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Oke, lebih bagus atas nama orang hidup sih kalau dia tidak meninggalkan wasiat. Kurban atas nama orang lain. Sebenarnya sih teman-teman itu tetap ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i kalaupun boleh harus tahu orangnya. Perhatikan yang pengen kurban atas nama kakak, atas nama anak, atas nama suami, perhatikan. Ada beberapa tugas orang yang dicantumkan namanya saat berkurban. Yang pertama, dia dilarang, dia sampaikan ke dia, hei, kata Ustazah Nela, kurbannya ini atas nama kamu. Maka yang dilarang potong kuku, potong rambut, cukur bulu-bulu adalah kamu. Dari tanggal berapa? Kalau aku baca di live-nya dari tanggal 28 Mei sampai hari raya kurban. Kamu tidak boleh untuk potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan tidaklah boleh orang yang berkurban memotong kuku dan sehelai rambut pun dalam tubuhnya. Itu tugas dia. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah hari raya kurban kamu potong kuku itu, pergi menghadap kiblat sambil baca sholawat dan baca iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai akhir. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan lupa saat hewan kurbanmu dipotong, kamu doakan juga pahalanya untuk kami. Ada 3 tugasnya. Oke. Selama ini kurban-kurban aja kan belum ngerti. Kalau bisa sekarang kurban kita boleh melakukannya. Ingatkan lagi nanti, jelas aku ingatkan nanti ya. Besok kurban, hari ini aku ingatkan. Jangan lupa besok itu berdoa ya. Jangan nganga-nganga aja saat berkurban, doakan. Oke ya. Ustazah, iya, kalau baru tahu wanita nggak boleh celana. Iya Mbak, ya dalam Al-Quran, qad idalalah, qad isubut, perempuan itu harus yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan ke seluruh tubuh. Jadi perempuan itu hanya boleh, oh dulu nggak paham, oh iya kah? Jangankan teman-teman, orang tua aku aja bilang nggak ada dong potong juga kuku katanya, nggak ada potong kuku juga kami gitu. Nggak apa-apa sih, kurbannya tetap sah, cuman kan makruh ya teman-teman ya. Jadi aku tadi ngomongin apa ya? Lupa dah. Oke, celana ya. Kalau di dalam gamis boleh ya. Izin memang agak berat. Perempuan tuh nggak boleh pakai celana. Termasuk celana kulot. Dia harus terhampar ya. Dalam bentuk gamis atau dalam bentuk rok. Kalau ada teman-teman lihat ulama misalnya dia adalah pakai rok kayak gitu misalnya gitu ya. Pakai rok kayak gitu misalnya. Jangan diikuti yang itu. Ilmu lain aja yang diikuti ya. Oke. Usia Mbak Siti ya, Ustazah ribet pakai rok Zah. Aku seumur hidup pakai rok ya. Oke, nggak apa-apa. Pakai rok itu nggak ribet. Teman-teman kita mau adu-aduan apa? Teman-teman udah jalan kemana sih? Kenapa syariat kita bilang ribet? Nggak usah. Karena la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan wajibkan kita, melainkan kita itu mampu melakukannya.
Ya kan, aku udah kemana-mana loh teman-teman. Macam-macam aku udah pernah naik motor juga, nggak langsung pakai mobil kan. Kemudian selanjutnya aku juga macam pulang kampung juga. Aku juga pernah naik ke beberapa gunung hebat di dunia. Ya macam aku pernah naik Gua Hiro, Bukit Sur, Bukit Sinai di Mesir. Kemudian Gunung Alpen, gunung tertinggi di benua Eropa. Semua gunung itu udah aku panjat. Tinggal teman-teman aja yang belum kupanjat kayaknya. Dan semuanya itu pakai rok dan pakai gamis, di dalamnya aku pakai celana. Aman. Oke. Dah. Oke. Dah. Nah, aku jalan juga guys. Aku main, aku nyetir. Pernah nyetir sampai 20 jam. Main juga aku pada masanya ya kan. Waktu masih muda dulu ya. Dan sampai abangku tuh bilang, saking aku nggak maunya pakai celana gitu ya, abangku cuma bercanda tapi serius. Waktu aku dulu tamat pesantren, kalau kamu mau pakai celana aku beliin motor, kata dia. Aku bilang, motor ntar aku cari aja kalau ada uang, kayak gitu. Aku nggak mau pakai karena walaupun enak tetapi melanggar syariat nggak bisa kan. Oke ya, oke dah. Ustazah, iya mulai awan. Ustazah pecinta alam. Oke. Pecinta alam pula, itu naik karena kerja ya, harus bimbing orang ke sana. Tadi aku mau ngomong apa ya? Tadi ada yang nanya, lupa udah. Ustazah, setelah Idul Adha, kapan lagi puasa Senin dan Kamis? Lewat dulu hari tasyrik ya. Lewat dulu hari tasyrik ya. Oke, lewat dulu hari tasyrik ya. Ustazah, iya, cincin sama gelang nggak masalah kalau perempuan ya. Oke. Cincin gak masalah, untuk perempuan gak masalah ya. Ustazah, iya. Kapan, Ustazah, sholat witir boleh? Aku jelaskan witir ya, boleh ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga betah belajar di akun ini. Aku sebentar 2 menit aja untuk witir. Witir itu adalah itu dikerjakan dari habis isya menjelang azan subuh. Ya, jadi witir itu cuma boleh 1 kali karena dia sholat ganjil. La witran fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam ya. Nah, jadi witir itu adalah sholat yang dikerjakan 1 kali. Kalau habis isya, teman-teman ba'diyah isya, kemudian witir, silahkan. Tengah malam nanti boleh, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Tapi kalau teman-teman habis isya belum witir, maka tengah malam boleh tahajud, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh tahajud, setelah itu boleh witir. Tapi witir cuma boleh 1 kali, jangan tinggalkan witir walaupun 1 rakaat. Rasulullah pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat duha, yang kedua sholat witir, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, kalau di rumah boleh nggak pakai celana? Di rumah nggak apa-apa mbak, nggak pakai apa-apa pun nggak apa-apa kalau sendiri atau sama suami doang. Di rumah itu terbuka. Ya, di luar tertutup. Jangan terbalik, di rumah tertutup, di luar terbuka. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Kayak gitu ya, witir itu bisa 1 rakaat aja, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 semua baca ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal ya. Buatkan Viti yang berkurban doa apa aja selain potong rambut dan kuku akan aku buatkan. Tenang aja, karena kurban masih lama ya teman-teman ya. Kurban masih lama, akan aku buatkan sehari menjelang kurban. Apa yang harus teman-teman lakukan sehari menjelang Idul Adha, teman-teman harus ngapain ya. Sehari menjelang Zulhijjah, teman-teman lagi ngapain. Terus saat berpuasa, teman-teman harus berdoa. Nanti aku buatkan, tenang aja. Yang penting follow aja dulu akun aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kecepatan aku ngomongnya, woi terlalu cepat, berarti dari tadi nggak didengerin aku ini. Cepat kali ya aku ngomong ya. Oke, sebentar ya. Boleh nggak uang sedekah subuh bila udah terkumpul buat bayar hutang? Kalau hutangnya untuk hutang kita itu namanya tabungan kita. Tapi kalau hutang orang lain itu boleh. Meringankan beban hutang orang itu bagus ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian Malaysia siap ya. Oke ya. Oke, aman ya. Pelan aja, pelan. Kalau pelan banyak nggak terbaca nih. Oke ya, coba kita sedang-sedang ya.
Ustazah, iya. Oh, nggak cepet ngomongnya sih ya Mbak Hana ya. Kalau kulot lebar juga nggak bisa ya, celana nggak boleh. Ustazah, iya. Sunnah nggak baca iftitah sama surat pendek? Boleh nggak Ustazah? Baik. Dalam sholat fardu dan sholat wajib, dalam sholat fardu dan sholat sunnah gitu, maka itu semuanya iftitah dan ayat pendek itu sunnah. Jadi tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Ya, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, tapi kalau sayang aja sih kalau nggak dibaca ya. Apakah benar witir tidak pakai tahiyat awal? Selama ini aku pakai. Nggak pakai. Teman-teman perhatikan aku bahwa sholat sunnah kalau 4 rakaat dan witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Supaya membedakannya dengan sholat fardu. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Rakaat kedua kan tahiyat awal. Kalau witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi kalau witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, sampai sekarang belum bisa perkurban. Apakah saya berdosa? Kurban itu sunnah bagi yang tidak mampu. Kalau teman-teman belum mampu, jangan kecewa. Nggak berkurban, nggak masalah ya. Ustazah, iya. Bagaimana kalau jadi makmum? Apa baca Al-Fatihah juga? Oke, perhatikan. Kalau kita sholat berjemaah, caranya gini. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ya dong. Takbir nih, sama-sama takbir nih. Ya, imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, kitanya diem. Ustazah baru tahu, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diem. Oke, nanti imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi jangan pas imam baca Al-Fatihah kita baca di belakang, mulutnya gerak-gerak. Jangan, aku ulang. Ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ketika imam baca ayat pendek, maka kita ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita diam. Ya, kemudian ketika imam baca ayat pendek, maka kita baca Al-Fatihah, ya. Nah, seketika imam belum selesai ayat pendek, kitanya udah selesai Al-Fatihah, kitanya dengar aja imamnya, ya. Jadi kapan kita baca Al-Fatihah? Saat sholat berjemaah, yaitu saat imamnya baca ayat pendek. Tunggu imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Saat imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan saja, ya. Ustazah, kambing bisa nggak 3 nama? Nggak bisa. Kambing hanya bisa 1 nama. Puasa Zulhijjah kapan? Tanggal 28 Mei. 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Kemudian 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur boleh nggak 4 rakaat 1 kali salam? Teman-teman, sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ada orang yang melakukan 4-4-4. Atau qobliyah zuhur langsung 4. Tahajud mau langsung 4, bisa. Cuman caranya agak susah untuk pemula. Misalnya tahajud langsung 4. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Maka teman-teman rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, nggak pakai tahiyat awal, nggak sama kayak sholat zuhur, ya. Rakaat keempat tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Nah, agak susah, nggak usah lah, 2-2 aja lah kalau kita baru pemula, ya. Oke, iftitah imamnya cepat, kayak langsung Al-Fatihah aja, ya udah diem. Ya, diem. Ya, kita imam iftitah, kita iftitah. Lalu rupanya imamnya langsung Al-Fatihah, diem. Nanti pas imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Ini catat jadwal puasanya nih, ya. Jadwal puasa catat ya. Nanti aku ingatkan lagi tuh, aku sematkan ya. Oke, dalam hal apa Mbak Almaira? Itu tidak wajib kok Mbak Almaira ya. Oke, Ustazah, akikah tuh usahakan daging masak ya. Daging masak yang dibagi.
Ustazah, tanggal 7 Aidil Adha atau tanggal 6. Nah, itulah mungkin tahun ini besar kemungkinan akan dua lagi. Akan dua lagi ya, Muhammadiyah dan pemerintah ya, Muhammadiyah dan NU ya. Nanti kita coba cek lagi ya. Cuman sementara biar jelas aku coba dulu 28 Mei 1 Zulhijjah. Karena kalau ragu terus nanti aku macam tidak bisa menyampaikan apapun ya. Ustazah, iya. Kalau ada sholat sunnah qabliyah suhur 4 rakaat 2 kali salam, lebih baik dua-dua aja. Sholatul lail matna matna ya. Oke. Dua-dua aja ya. Ustazah, iya. Kalau sholat zuhur, asar berjemaah, makmum langsung baca Al-Fatihah. Boleh iftitah dulu, boleh langsung Al-Fatihah. Tapi apapun yang terjadi, kalau Al-Fatihahnya belum selesai, tetap aja harus ruku ikut imam. Nanti imam yang menggantikan Al-Fatihah kita. Ustazah, boleh nggak sholat witir nggak baca surat Al-A'la? Karena belum hafal. Baik. Sholat witir itu rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi nggak harus, Mbak. Sholat duha itu asyams rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua. Tapi nggak harus, Mbak. Jadi walaupun Mbak nggak hafal surat ad-duha, tetap bisa sholat duha. Nggak hafal al-a'la, tetap bisa sholat witir. Jadi apapun yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz tentang ayat pendek di dalam sholat tidak harus. Teman-teman boleh baca kul-kul aja ya. Ini dari profil picture-nya masih kul-kul-kul-kul semuanya. Nggak apa-apa ya. Itu cuman keutamaan aja. Paham ya? Ustazah, oke. Bentar ya. Jam 5:30 masih bisa qobliyah subuh nggak? Kalau di tempat aku masih bisa, tapi nggak boleh lama-lama bacaan ayat pendeknya karena waktu subuh udah mau habis. Jadi qobliyah subuh itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Nah, kayak kalau di tempat teman-teman aku nggak tahu karena kita beda daerah. Pokoknya intinya selagi masih ada waktu subuh masih bisa sholat subuh. Masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau udah mau habis fokus ke sholat subuh aja. Tahu Ustazah kami kul-kul kelihatan dari profil miring-miring. Kayaknya ini bacaan Al-Quran lagi sholat masih kul-kul. Berputar-putar ke kul-kul ya. Oke gitu ya. Ustazah iya. Niat puasa Zulhijjah. Niat puasa gampang. Sengaja aku puasa Zulhijjah karena Allah. Puasa tarwiyah. Sengaja aku puasa tarwiyah karena Allah. Cukup. Ya pakai sunnah boleh, nggak pakai sunnah nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Arafah karena Allah. Cukup ya. Oke. Nah Ustazah tiap live pukul live terus. Live terus ya. Nanti kita kajian lagi, sore kajian, malam lagi kayak gini, live terus. Aktifkan aja notifikasinya ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh jam 7 wajib sholat jam berapapun terbangun. Tapi tetap berdosa ya. Ciri-cirinya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang adalah pendusta agama ya. Enggak. Ya lalai dalam sholatnya. Ya nanti kalau suaminya nggak sholat ingatkan bang sholat bang. Bang sholat bang. Udah gitu aja. Jangan pakai dalil pula. Alladzina hum an sholatihim sahun. Engkau ini pendusta agama bang. Mukamu ini muka neraka bang. Jangan ya. Mengingatkan jangan menyakiti ya. Ustazah iya ketika punya hajat tapi sekarang lagi haid. Diganti dengan mengamalkan apa yang lain. Wanita haid boleh bersolawat. Wanita haid boleh berzikir. Wanita haid boleh berdoa ya. Wanita haid boleh mengulang hafalan dalam hati. Wanita haid boleh sekedar mengingat-ingat hafalan. Wanita haid boleh berdoa. Solawat, muhasabah diri, boleh ya. Ustazah, ya oke. Puasanya itu bisa diniatkan kodo nggak? Saran aku satu niat satu amal. Kalau mau kodo-kodo aja, kalau Zulhijjah, Zulhijjah aja. Karena satu wajib yang satu sunnah ya. Ustazah, bolehkah udah masuk sholat tanpa azan? Oke, tanpa azan yang ada qomat aja. Yang penting azan ada, yang penting udah masuk waktu sholat, kita udah bisa sholat di rumah ya. Ustazah, oke. Sholat duha baca ad-duha, surat yang panjang cuma 2 awal ayat sudah mewakili 1 surat, benarkah? Nggak benar, tapi boleh cuma 2 ayat doang ya. Wad duha wal laili idza saja, Allahu akbar.
cukup. Ya, tidak ada masalah. Satu ayat pun boleh. Qul huwallahu ahada. Ruku, tidak masalah. Kalau buru-buru lebih bagus ayat pendeknya di skip daripada gerakannya yang tanpa tumak ninah ya. Jadi sholat tuh harus pakai tumak ninah. Diam sebentar ya. Baru bergerak lagi ya. Ustazah, sholat sunnah ba'diyah dulu atau qobliyah dulu? Qobliyah dong, qobliyah dulu. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Ustazah, kapan kurbanan tanggal 6 Juni atau 7 Juni? Ustazah, jika imam di masjid Al-Fatihahnya masih ada salah panjang pendeknya, baik. Jika imam itu cepat bacaannya, kayak rudal, cus. Tetapi tepat panjang pendeknya, walaupun cepat, tepat idghamnya, ikhfanya, nggak masalah. Tapi kalau dia cepat, cus, hilang matnya, hilang panjang pendeknya. Jangan berimam sama dia. Karena menurut Imam Nawawi meninggalkan satu mat itu panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ya. Jangan, atau ganti imam dengan cara baik-baik ya. Ustazah, oke. Kalau udah terbiasa puasa Daud, fokus ke Daud gak masalah. Karena puasa Daud udah top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Tanggal 10 Zulhijjah ada niatnya gak? Maksudnya niat apa Mbak Putra? Oke. Ustazah, kalau wanita sedang haid tidak baca Al-Quran ya termasuk jika ayat itu termasuk zikir. Zikir boleh. Haid sekedar berzikir, sekedar berdoa, mengingat kekurangan diri, kemudian sekedar bersolawat, mengulang-ulang hafalan dalam hati, gak ada masalah. Ya, kalau mau baca di handphone jauh lebih aman ya. Siap Mbak Nawal ya. Oke. Ustazah, Oke, kalau sholat duha, isyraq beda. Sholat bebas aja sih suratnya. Kalau sholat duha itu asyams dan ad-duha. Tapi nggak usah pikirin lah. Sholat baca ayat pendek terserah, nggak ada masalah. Yang penting sholat aja dulu. Oke, masih bisa nggak puasa Senin Kamis di bulan ini? Bisa, nggak ada masalah. It's okay. Oke, terima kasih atas semua pencerahan. Sama-sama. Thank you juga ya buat teman-teman semuanya. Ustazah, saya kan ngaji Iqra. Lalu 4 bulan sampai Iqra lagi datang. Iqra nggak apa-apa. Iqra nggak apa-apa teman-teman. Dibaca saat haid nggak masalah. Ustazah, kalau orang awam gimana Al-Fatihahnya dan sholat panjang pendek suratnya nggak tahu. Makanya pelan-pelan perbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Kalau kita dalam kondisi masih belajar nggak masalah. Pelan-pelan 15 menit setiap hari lihat suratnya, pelan-pelan baca, pelan-pelan memperbaiki sholatnya, nggak masalah ya. Sholat rawatib pakai iftitah nggak? Iftitah itu pada semua jenis sholat itu sunnah. Jadi tidak wajib, tapi saran aku tetaplah baca. Nggak usah hitung-hitungan waktu sama Allah ya. Ustazah, niat puasa untuk anak yang mondok. Pergi ke puasa biasa. Pergi ke Senin Kamis, ke Yaumul Bid, pergi ke puasa Zulhijjah, puasa Arafah. Nanti, siap Mbak Sinta, nanti di siang saat berpuasa kita berdoa. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab ya. Ustazah, sholat taubat boleh dilakukan setiap hari. Silahkan, bagus. Apakah harus mandi taubat dulu? Tidak, ya. Langsung sholat saja, ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca rawi. Nggak masalah. Ustazah, kalau kurban untuk sapi, untuk 5 orang boleh? Boleh. 1 orang 1 sapi boleh. 1 orang 7 sapi boleh. Tapi 1 sapi maksimal 7 orang. Rasulullah itu sekali berkurban 100 ekor unta. Kita berapa? 2.500.000. Istikharah dulu pula kita. Kurban dah ya. Beli gamis aja. Nah, enggak, bukan teman-teman tuh jauh di sana itu. Ya, kurban dah ya. Enggak usah. Anak mau masuk sekolah, mau bayar sekolah bulan Juni enggak jadi. Oke gitu ya. Ustazah, ya. 1 orang 7 sapi mantap ya. Mau masuk sekolah kurban dah ya. Itu ada baju cantik ya. Ustazah, iya sedekah subuh boleh nggak? Oke, dipakai untuk berkurban orang tua. Boleh, bagus. Silahkan. Ya silahkan, bagus ya. Ustazah, yang penting kurban orang tua ya. Kalau kurban kita itu namanya tabungan kurban. Jadi nggak ada masalah. Malu saya Zah, malu kenapa?
Godaannya berat ya, lumayan 2.500.000. Oke, Ustazah, iya kalau baca surat pendek lupa salah satu harokatnya gimana? Gak apa-apa kalau gak sengaja ya. Ustazah, iya sedekah dulu, oke, nanti diganti pakai duit sedekah subuh. Maksudnya gimana Mbak? Sedekah dulu? Coba dibantu ya, maksudnya gimana? Ustazah, iya sholat hajat boleh nggak siang hari? Ada 5 sholat yang bisa siang dan malam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Siap Mbak Miss? Ya, ini bisa dilakukan siang dan malam, termasuk sholat sunat taubat. Ya, nah jadi misalnya kecuali habis asar dan habis maghrib jangan. Habis asar dan habis subuh, jangan ya. Nah gitu, atau saat matahari di atas kepala sebelum jam 12. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, itu boleh ya. Ustazah, iya jam 10 masih bisa sholat duha, masih jam 10 masih bisa. Mentok-mentok jam 11 lah ya teman-teman, jam 10 masih bisa, masih bagus kok ya. Ustazah, iya kalau haid sekedar ngulang-ngulang ayat hafalan, ayat-ayat ruqyah nggak masalah ya, sekedar ngulang-ngulang hafalan nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya oke, pahala atau hikmah kurban apa Zah? Hikmah kurban itu adalah pahalanya gede. Bagaimana kita itu untuk mengorbankan sebagian harta kita, mengorbankan sebagian harta kita dan tidak anak kita. Kalau para nabi daripada yang aku sampaikan kan dia mengorbankan hartanya, anaknya, nyawanya. Kita cuman mengorbankan yang namanya sedikit harta kita saja. Jadi berkorbanlah. Ustazah, lagi sholat ada yang berasa keluar seperti angin. Dikatakan batal nggak? Beneran keluar atau perasaan aja? Kalau sekedar perasaan jangan batalkan. Tapi kalau pasti batalkan. Paham ya? Berarti kentut itu namanya. Ya, kentut itu dari depan, tengah, belakang. Kalau pasti keluar angin, batalkan. Tapi kalau cuma perasaan, was-was, jangan ya. Ustazah, wudhu tanpa kumur nggak apa-apa. Karena kumur itu bukanlah rukun wudhu. Kumur itu cuma sunnah wudhu aja ya. Oke, kumur itu cuma sunnah wudhu aja. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat Ustazah dalam kurban apa harus menyampaikan nama orang yang berkurban atau cukup diniatkan aja? Kalau nanti panitia itu akan menyebutkan nama kita. Panitia akan menyebutkan nama kita ya. Ustazah, zakat harta untuk kurban nggak boleh. Beda itu. Zakat dikasih ke fakir miskin. Misalnya nih aku punya penghasilan pura-puranya katakan misalnya cukuplah untuk berkurban kayak gitu. Aku kena zakat misalnya 2 juta kayak gitu ya. Maka aku pakai itu untuk berkurban, nggak bisa. Zakat ya zakat ya. Kemudian kalau zakat ya zakat, kalau seandainya kurban ya kurban, nggak bisa. Uang zakat dipakai kurban, itu 2 syariat yang berbeda. Kalau pinggang sakit, Nur Faedah, boleh nggak sholatnya duduk? Boleh. Kalau pinggang sakit sholat duduk nggak masalah. Tapi kalau sakit ya shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk, nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya pergantian hari menurut Islam dari maghrib ya. Oke gitu ya. Nah Ustazah, sholat taubat bagusnya jam berapa? Siang boleh, malam boleh ya. Zakat padi dari hasil daripada padinya Mbak ya. Ustazah, pinggang saya, iya. Tadi Mbak yang pinggangnya sakit, sholat duduk bisa kok disembuhkan. Ya dengan cara salah satunya minum madu rambutan kita. Udah banyak yang sembuh pinggangnya dengan madu itu. Ustazah, kalau mandi wajib setelah haid haruskah berwudu dulu? Enggak. Sebelum mandi disunahkan wudhu. Terus setelah itu mandi wajib. Setelah itu kalau mau sholat ada 2 pendapat. Tidak perlu wudhu karena mandi itu udah menghilangkan hadas besar. Ada yang mengatakan wudhu lah. Karena wudhu itu taklif wada'i menjelang sholat ya. Saran aku wudhu aja ya. Ustazah, aku sering kambuh asam lambung jadi nggak bisa puasa.
Nggak apa-apa kalau nggak bisa puasa. Cuma kalau teman-teman mau yang nggak bisa puasa